Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Ada sebagian masyarakat kita atau umat Islam yang ketika dalam keadaan junub dia santai. Dia tidak bersegera mensucikan diri dengan mandi besar. Lalu kemudian karena tertunda, dia banyak melakukan aktivitas. Salah satu aktivitas mungkin mumpung rambut gondrong dan sedang junub, sekalian nanti satu keramas. Akhirnya potong rambut padahal dalam keadaan junub. Ambil potong kuku. Begitu mau motong ingat, ya aku sedang junub. Nggak apa-apa lah, potong kukunya. Pertanyaan yang kita bahas adalah bagaimana hukum memotong kuku, memotong rambut pada saat junub. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, perlu saya tegaskan, sunnah hukumnya bagi orang yang sedang junub bersegera mensucikan diri dengan air tentunya. Mandi besar. Kalau tidak ada air, ya tentunya dengan tayamum. Tayamum tidak beda. Tayamum pengganti mandi besar dengan air, tayamum pengganti wudhu. Itu tidak ada beda, sama saja. Yang terpenting adalah niatnya. Nah, bagaimana kalau ada sedang junub, lalu kemudian potong kuku, potong rambut? Hukumnya bagaimana? Kita simak bersama-sama bagaimana para ulama memberikan pencerahan kepada kita yang lurus dan tentunya dengan pikiran dan hati yang utuh dan penuh dengan hadis dan Al-Quran. Para ulama sedikit melesetnya dibandingkan kita yang akan menjawabnya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bahkan para ulama kekinian meyakini kalau ulama-ulama terdahulu itu tidak ada melesetnya, karena tidak ada tuntunan, tidak ada yang disampaikan kecuali itu telah berdasarkan hadis dan apa yang disampaikan dalam firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita simak bersama-sama. Pertama, di dalam kitab Nihayatuz Zaid disebutkan bismillahirrahmanirrahim, wa man lazimahu guslun, dan seseorang yang berkewajiban untuk mandi. Berarti orang yang junub mau mandi besar. Orang yang junub itu berkewajiban mandi besar untuk menuju keabsahan sholatnya. Yusannu, disunnahkan baginya alla yuzila syai'an mim badanihi, tidak menghilangkan apa-apa sedikit pun dari badannya. Apa saja? Walau daman, itu darah. Jangan. Kok darah? Ya mungkin pas junub mau bekam, jangan dulu. Mungkin pas junub kok terbesit atau melihat infonya dibutuhkan darah A, darah B, lalu kemudian dia terbesit aku ke PMI untuk mendorongkan darah, jangan dulu. Mandi dulu baru berangkat ke PMI, mandi dulu baru bekam. Au sya'ron, atau rambut. Apakah rambut di kepala, rambut di mata, rambut di sekitar mulut, kumis atau jenggot, atau rambut di tempat-tempat tersembunyi yang ada pada tubuh kita. Au dhufron, atau kuku. Kuku tangan kah atau kuku kaki kah? Sehingga kita mendapatkan kesimpulan, oh ternyata sunnah hukumnya bagi orang yang junub itu menahan diri, tidak mengeluarkan darah, tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Di kitab lain dijelaskan di dalam Hasyiatul Jamal dikatakan bismillahirrahmanirrahim, qala fil ihya, dikatakan dijelaskan di dalam kitab Al-Ihya, wayam bagi, dan sayugjanya, sebaiknya, dianjurkan, lil insani, bagi insan muslim,
alla yazila syai'an, tidak menghilangkan sesuatu apapun min sya'rihi, dari rambutnya, au yaqussa, atau mencukur atau memotong, adhafirahu, kuku-kukunya, au yakhliqu, atau memotong ra'sahu, rambutnya, sya'rahu ya, au anatahu, atau bulu di kemaluannya, au yakhruja daman, atau mengeluarkan darah, semisal bekam tadi saya katakan, dan juga termasuk donor darah. Ini sebaiknya tidak dilakukan. Itu. Wa huwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub. Dua kitab, Hasyiatul Jamal, Nihayatul Zain, kompak sepakat. Ini artinya para ulama berarti bersepakat. Tentunya karena ini tidak dilakukan Nabi. Maka para ulama kemudian membuat kesimpulan sepakat bahwa sunnah hukumnya tidak memotong rambut, kuku, atau mengeluarkan darah pada saat junub. Adapun ada sebagian ulama memang yang mengatakan ini makruh. Makruh itu tidak disuka. Kenapa tidak disuka? Karena ini menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau menahan diri. Maka kalau kita tidak mau sedemikian, bersegeralah mandi besar. Nah, ini dulu yang kita pahami, bahwa sunnah hukumnya menahan diri, tidak bekam, tidak donor, tidak potong rambut, potong kuku di sekujur tubuh kita. Biarkan sampai semuanya sudah mandi besar, baru kemudian diperkenankan. Menghindari hukum makruh berarti mendapatkan kesunahan. Lalu kemudian ada muncul tanya, terus kenapa kok disunahkan tidak motong rambut? Maka para ulama memberikan analisanya. Nah, salah satu analisa yang dikemukakan di dalam kitab Nihayatul Zain tadi, li'anna kulla juz'in, karena sesungguhnya setiap bagian, apakah kuku, apakah rambut, apakah darah, ya, yang terpotong atau yang dikeluarkan, ya'udu, akan kembali lahu kepadanya fil akhirati, di akhirat nanti, dalam keadaan junub. Makanya dikatakan di dalam kitab Hasyiatul Al-Jamal tadi, mengatakan li'anna jami'a ajzaihi, karena sesungguhnya anggota tubuh yang terpotong atau yang dikeluarkan darah tadi itu turaddu, dikembalikan, ilaihi fil akhirati, di akhirat nanti, wa yub'atsu 'alaiha, dan dikembalikan, dibangkitkan terhadap dia, fata'udu bisifatil janabati, tetap dalam keadaan junub. Maka kalau gambaran kiai dulu menjelaskan, kulitnya bersinar, ternyata kukunya gelap. Kenapa? Ini kuku yang terpotong pada saat junub. Rambutnya bersinar terang, kok ada yang gelap suram, itu yang terpotong pada saat junub. Maka mari kita tahan, jangan potong kuku, rambut, termasuk mengeluarkan darah pada saat junub. Itu makruh hukumnya. Yang sunnah adalah tahan sampai kita mandi besar. Agar supaya kita mendapatkan kesunahan yang double, segerakan mandi besar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.